Di sebuah kosan ada dua orang laki-laki, mereka adalah teman dekat. Mereka bernama Amin dan Iman. Amin adalah orang yang paling sibuk di antara teman-teman kosannya, banyak berkeluyuran, dan jarang sekali mengumpul sesama teman kas lainnya. Iman adalah orang paling pendiam sekali, orangnya sangat baik. Gimana nih? Apa kabarnya? Sehat? Oh iya, baik-baik. Ada barang bagus nih, Man. Apaan tuh? Apa ya? Apaan, Man? Apa nih? Enak nih, Bang. Ini gimana nih cara Ini makainya? bakal bikin semua happy. Oh. Mau nggak? Ini namanya ganja, Bang. Oh iya, gimana? Bisa baca nih, kayak rokok. Oh ya, boleh lah, minta ya. Soalnya nih, Man. Oke, siap. Bentar. Coba dong praktekin cara gimana pakainya, Man. Coba praktek dulu, Man. Saya mau lihat caranya. Kayak gini nih, Man. Gampang, cuma kayak gini. Ayo coba lah. Oh, cuma kayak gitu aja. Ya, gampang kan? Cobalah. Boleh. Oke, terima kasih, Man ya. Oke. Iya. Assalamualaikum, Amin, Amin. Mungkin dia tidur kali ya. Coba aja lewat belakang. Ketutup ya. Banyak sekali pohon-pohon. Pantas aja Amin ngajak aku nongkrong terus. Ya udah deh, nanti aja kesini laginya. Kamar Amin sangat berantakan sekali. Banyak barang-barang yang tidak ditaruh di tempatnya. Kenapa ya? Kenapa ya? Obat-obatan. Mungkin ini obat-obatan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon perhatian. Sidang nomor 079 J 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdakwa Amin dan Iman akan segera dimulai. Pada pengacara dan jaksa penuntut umum akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba dengan nomor 079 J 2022 Jakarta Pusat dengan terdakwa Amin dan Iman akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Duduk semuanya, duduk. Bagaimana? Jaksa penuntut sudah siap? Sudah yang mulia.
Bagaimana pengacara sudah siap? Sudah yang mulia. Baiklah, sidang nomor 0779 PDT di 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam terdakwa Amin dan Iman pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sekarang. Baiklah yang mulia, penuntut umum silakan terdakwa untuk memasuki ruangan. Mohon maaf yang mulia, bahwa terdakwa satu atas nama kami tidak dapat menghadiri persidangan ini karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Terdakwa dua, silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Apa siap mengikuti persidangan ini? Selamat pagi, iya Pak Hakim, saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa, siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, agama Anda? Nama saya Iman, tanggal lahir saya 7 Mei, umur saya 20 tahun, agama saya Islam. Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Silakan bacakan surat dakwanya. Ya yang mulia, surat dakwa kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779 PDTG 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Iman bahwa terdakwa Imam pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 1 waktu Indonesia Barat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman seluas 30 meter persegi dan sabu Amin hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar jam 7 waktu Indonesia Barat terdakwa membeli narkotika sejenis ganja seberat 900 gram. Apakah saudara terdakwa sudah paham? Sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, saya mengerti yang mulia, tapi saya keberatan terhadap dakwaan yang mengatakan bahwa saya ikut mengkonsumsi ganja. Keterangan saksi, Anda terlihat mengkonsumsi ganja bersama saudara Iman di rumah. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Saudara terdakwa silakan pindah ke samping pengacara. Persilahkan memasuki ruangan. Pada para saksi, silakan masuk dan bersumpah terlebih dahulu. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dan tiada lain yang sebenar-benarnya. yang dari sebenar-benarnya. Silakan duduk. Saksi dua. Yang mulia, saya selaku jaksa akan menunjukkan pertanyaan untuk saksi. silakan. Pada saksi-saksi silakan untuk menempati kursi interogasi. Saya selaku jaksa akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi satu. Ya, silakan. Perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Nama saya ini, saya tetangga Amin.
Baiklah, silakan menyampaikan kesaksiannya. Saya saat itu mengantarkan bingkisan karena ada hajatan di rumah saya. Saya mengetuk pintu, tapi tidak ada yang membuka. Saya langsung lewat pintu belakang. Saya melihat banyak tanaman yang asing. Bagaimana rupa tanaman tersebut? Tanaman itu seperti daun singkong. Ya, saya curiga. Bila Anda curiga, mengapa Anda tidak melaporkan ke pihak kepolisian? Saya pikir tanaman itu adalah tanaman biasa. Jadi saya tidak melapor. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali ke saksi. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan tunjukkan. Ya, yang mulia, ini barang buktinya saja seberat 900 gram dan sabu-sabu 25 gram. Dan ini bukti berupa foto dan video ladang ganja di belakang rumah terdakwa Amin. Pengacara 1 mewakili saudara Amin, silakan menanggapi keterangan dan jaksa penuntut umum. Iya yang mulia, Amin memiliki ladang ganja, tetapi sabu-sabu itu bukan milik Amin. Lalu milik siapa? Sabu-sabu itu milik Iman. Saudara Iman, apakah benar sabu-sabu itu milik Anda? Iya yang mulia, saya mengaku kepemilikan barang haram tersebut dan saya menyesal telah melakukan ini semua. Baiklah, saya tampung keterangan dari pengacara 1 dan Iman. Apakah dari pihak pengacara ada yang ingin disampaikan? Saya akan menghadirkan saksi kedua. Baiklah, silakan dihadirkan. Saksi kedua, silakan duduk di kursi. Silakan memperkenalkan diri Anda. Saya Budi. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya anak dari pemilik kos yang ditempati, Mas Nur Iman. Baiklah, silakan memberi kesaksian. Waktu itu saya disuruh ayah saya ke kos Nur Iman untuk menagih uang kos-kosan. Saya melihat pintunya terbuka dan saat saya panggil tidak ada yang menjawab dan saya masuk. Jika saya masuk, saya melihat bungkusan seperti obat-obatan dan serbuk putih. Di meja karena tidak ada orang, akhirnya saya pulang. Kedua, Iya. Iya. Selanjutnya apa yang Anda lakukan setelah melihat bungkusan itu? Saya tidak melakukan tindakan apa-apa karena saya tidak tahu bila itu sebenarnya adalah narkoba. Terima kasih atas kesaksian Anda, pengacara. Tidak ada yang mulia, tetapi kami sudah pergi ke akhir. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika dan pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009. Baiklah, silakan komentarkan. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil laboratorium, saudara Karisma tidak terbukti mengkonsumsi barang haram tersebut. Apakah bisa Anda tunjukkan hasil laboratoriumnya? Iya yang mulia. Berarti benar bahwa saudara Amin tidak mengkonsumsi barang haram tersebut. Iya benar yang mulia. Terima kasih atas kesaksiannya.
Silakan jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Terima kasih Yang Mulia, Saudara Ambilan, bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Pasal 111 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 111 ayat 2, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon. Pelaku dipidanakan penjara paling singkat 15 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 112 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berupa tanaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 14 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku pidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saudara Imam melanggar pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 112 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Saudara penasihat dua, apa ada yang ingin Anda sampaikan? Mohon maaf Yang Mulia, saya merasa keberatan tuntutan terhadap Saudara Amin karena Saudara Amin hanya menanam ganja tetapi tidak mengkonsumsi sabu-sabu. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan berunding. Hakim memasuki ruang persidangan. Saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba. Berdasarkan hasil perundingan kami, menetapkan bahwa Saudara Karisma dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkatnya 12 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar. Dan kepada Saudara Iman dinyatakan bersalah dihukum selama 4 tahun dan denda paling sedikit 800 juta. Sidang dinyatakan ditutup.